Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3421 Kota Tianwei. Setelah Lin Bai membunuh Su Jing dengan satu pedang, dia menyingkirkan pedang iblis itu, berbalik dan berjalan menuju Sui Yunmeng. "Ayo berangkat dulu ke sini," kata Lin Bai dalam hati. Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung terbang ke atas dan berencana meninggalkan pegunungan ini. Namun setelah Lin Bai bergegas ke langit, dia menemukan bahwa Sui Yunmeng masih berdiri di hutan, tidak bergerak sama sekali. Lin Bai mengerutkan kening, berbalik, dan bertanya, "Mengapa kamu tidak pergi? Orang-orang berbaju hitam ini jelas sudah siap. Meskipun kami telah memblokir mereka untuk sementara, jika kami tinggal di sini untuk waktu yang lama, mereka pasti akan menemukan kami lagi." Wajah Sui Yunmeng pucat, dan matanya yang indah menatap Lin Bai dengan marah, dan berkata, "Saya tidak memiliki cukup kekuatan spiritual di tubuh saya, dan saya terluka parah. Bagaimana saya bisa pergi? Saya tidak bahkan memiliki kekuatan untuk terbang." Baru kemudian Lin Bai menyadari bahwa Sui Yunmeng baru saja terluka parah untuk melawan pengepungan orang-orang berbaju hitam itu, dan kekuatan spiritualnya telah habis. Sekarang dia tidak bisa mengendalikan langit. "Peluk aku." Sui Yunmeng memandang Lin Bai dengan serius dan berkata, "Ah, ini tidak bagus, pria dan wanita tidak boleh berhubungan intim," kata Lin Bai dengan ekspresi sedikit malu. "Kita semua bersaudara, mengapa kita peduli tentang ini? Cepatlah, mereka akan menyusul nanti, dan ini akan menjadi pertempuran berdarah lainnya." Sui Yunmeng berkata dengan cemas. Dia telah dilatih di pasukan pedang besi sebelumnya, dan kepribadiannya sekuat laki-laki. Dan sekarang dia langsung memberitahu Lin Bai bahwa mereka semua bersaudara. Lin Bai tidak ingin berpikir terlalu banyak, seperti yang dikatakan Sui Yunmeng, jika mereka menunggu sampai mereka menyusul, pasti akan ada pertempuran berdarah lainnya. Segera, Lin Bai berjalan cepat, mengambil Sui Yunmeng, terbang langsung ke langit, dan menghilang ke langit. "Kemana harus pergi?" Terbang di udara, Lin Bai bertanya pada Sui Yunmeng dalam pelukannya. "Keadaan saya saat ini dapat terus menjadi tempat di mana kita dapat menyembuhkan. Jika orang-orang itu tidak mau melepaskan kita, saya tidak akan dapat membantu Anda begitu mereka menyusul." Sui Yunmeng tampak agak lemah dalam pelukan Lin Bai, dan bahkan suaranya jauh lebih lemah. "Pergi ke timur, kota Tianwei. Penguasa kota-kota Tianwei pernah menjadi bawahan lama ayah saya." Kemudian, setelah dia mengundurkan diri dan meninggalkan ketentaraan, ayah saya secara khusus meminta Kaisar Suci untuk hadiah, jadi Kaisar Suci memberinya kota Tianwei ini. Biarkan dia beristirahat dengan tenang. "Apakah ini dapat diandalkan?" Lin Bai bertanya. "Meskipun aku tidak memiliki hubungan dekat dengannya, dia adalah seorang prajurit yang keluar dari pasukan pedang besi," bisik Sui Yunmeng. "Baik." Lin Bai berbalik dan segera berlari ke arah timur dengan seluruh kekuatannya. Ketika Lin Bai memeluk Sui Yunmeng dan baru saja meninggalkan hutan lebat, sekelompok pria berbaju hitam datang ke sini. Melihat mayat berserakan di tanah, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Dia juga melihat mayat Su Jing. Pemandangan itu di mata sang pemimpin warna dingin menjadi semakin dingin. Menurut berita yang datang sebelum kematian Su Jing, Sui Yunmeng terluka parah. Dia pasti tidak bisa melarikan diri terlalu jauh. Pemimpin itu berkata dengan dingin, berpikir sejenak di matanya. Tiba-tiba matanya bersinar dan dia berbisik berkata, "Saat pergi ke kota Tianwei, Sui Yunmeng pasti akan pergi ke sini." Segera, sekelompok orang segera terbang ke langit dan langsung menuju kota Tianwei. 3 hari kemudian, Lin Bai melintasi pegunungan tak berujung ini dan tiba di ujung lainnya. Datanglah ke sebuah kota dan masuklah ke dalamnya. Lin Bai mendukung Sui Yunmeng, dan mereka berdua mengenakan jubah dan datang ke rumah tuan kota di kota Tianwei. Setelah melaporkan alasannya, seorang pria paruh-baya yang kuat keluar dari istana tuan kota belum lama ini. Wajahnya bersemangat dan matanya gembira. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, "Putri-putri, apakah itu benar-benar kamu?" Sui Yunmeng melepas jubahnya dan berkata, dia menunjukkan wajah pucat dan terkekeh, "Paman Mo, permisi."
Ketika pria paruh baya itu melihat wajah pucat Sui Yunmeng, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan berkata apa-apa lagi, masuk dan istirahatlah." Segera, Paman Mo memimpin Lin Bai dan keduanya. Mereka ke istana Tuan Kota, dan untuk keduanya mereka mengatur halaman kecil yang tenang dan bahkan mengirimkan banyak ramuan berharga untuk Lin Bai dan Sui Yunmeng untuk menyembuhkan luka mereka. Lin Bai tidak memiliki banyak luka di tubuhnya, hanya saja kekuatan spiritualnya terkuras sedikit. Sui Yunmeng mulai mundur langsung ke halaman kecil untuk menyembuhkan lukanya tanpa penundaan. Suatu hari kemudian, Sui Yunmeng keluar dari halaman, wajahnya sedikit memerah. Setelah penguasa kota Molang mendengar berita itu, dia buru-buru datang untuk memberi penghormatan dan bertanya, "Tuan Putri, siapa yang begitu berani dan berani mengambil tindakan terhadap Anda? Tidakkah mereka tahu apa yang mampu dilakukan oleh Tuan Pedang Besi?" "Paman Molang, terima kasih atas perhatian Anda. Ceritanya panjang." Sui Yunmeng berkata dengan cemas, "Saya punya sesuatu untuk meminta bantuan Paman Molang. Saya juga memintanya untuk segera memberitahu ayah saya dan mengirim pasukan pedang besi ke Datang dan tanggapi saya." "Oke, saya akan menghubungi Markis sekarang." Molang mendengar Sui Yunmeng mengganti topik pembicaraan dan tidak repot-repot bertanya terlalu banyak. Dia juga tahu bahwa Sui Yunmeng sepertinya memiliki banyak hal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Rahasia. Setelah Molang pergi, hanya Lin Bai dan Sui Yunmeng yang tersisa di halaman. "Tanyakan apapun yang kamu mau. Aku tidak bisa memberitahu Paman Molang karena aku tidak ingin dia terlibat, dan kamu sudah terlibat dan tidak bisa keluar." Sui Yunmeng tersenyum dan menatap Lin Bai dan berkata, "Saya pikir ini hanya setelah misi sederhana berhasil diselesaikan, kita dapat kembali ke istana yang, tetapi sekarang tidak sesederhana itu." "Apa sebenarnya ramuan itu?" Lin Bai bertanya, "Mengapa orang-orang itu menginginkannya begitu banyak?" "Kumpulan ramuan ini. Pertanyaan Anda sangat sulit untuk saya jawab." Sui Yunmeng tersenyum pahit, dan segera mengeluarkan tas penyimpanan yang dibawa dari kota Menara Tianbao, membukanya dan memberikannya kepada Lin Bai. "Lihat," dia berkata, "lihat, ini hanya ramuan untuk memurnikan Wan Liu dan tidak ada yang istimewa tentang itu." Karena sang putri tidak ingin mengatakannya, saya hanya tidak bertanya. "Sekarang sang putri sudah aman, aku akan pergi sekarang." Lin Bai berkata sambil tersenyum. "Kamu ingin pergi terburu-buru?" Sui Yunmeng bertanya dengan cemberut. "Apakah kamu tidak pergi sekarang? Apakah kamu ingin menunggu orang-orang itu mengejar dan berjuang untuk hidup mereka?" Lin Bai bertanya dengan ragu. Sui Yunmeng memandang Lin Bai dengan kesal, menarik napas dalam-dalam setelah beberapa saat dan berkata, "Apakah kamu tega meninggalkanku sendirian? Jangan lakukan ini, putri, kamu telah dilatih di pasukan pedang besi. Prajurit yang tidak kalah dengan wanita, mengapa dia harus berpura-pura lemah?" Lin Bai tersenyum menghina. Sui Yunmeng membuang pandangannya yang lemah dan mencibir di sudut mulutnya. Dia mengeluarkan salah satu dari lebih dari 1.000 tas penyimpanan. Setelah membukanya, dia mengeluarkan obat spiritual darinya dan meletakkannya di depan Lin Bai. "Hanya untuk itu," kata Sui Yunmeng. Lin Bai memandangi tanaman obat mujarab, warnanya hijau zamrud, seperti permata, memancarkan harta karun, memiliki 9 daun, masing-masing seukuran telapak tangan, sepertinya tidak ada yang istimewa, itu hanya tanaman yang bagus. Itu hanya ramuan ajaib. Sepertinya ini ramuan yang sangat umum. Lin Bai bertanya pada Sui Yunmeng dengan ragu. "Ya, itu sangat biasa. Saya pikir itu juga sangat biasa." Sui Yunmeng mengambil ramuan itu dan memutarnya dengan lembut di tangannya. Lampu pada ramuan itu menyala, dan tiba-tiba beberapa gambar dan kata-kata kecil muncul di dedaunan. Sui Yunmeng tersenyum lagi dan berkata, "Sekarang datang dan lihat apakah ramuan ini masih biasa." Bab 3422 Obat Mujarab yang Aneh. Saat jari-jari Sui Yunmeng dengan lembut memutar ramuan itu, jejak cahaya bocor, dan kata-kata kecil muncul di ramuan itu. Lin Bai meliriknya, dan matanya berbinar-binar. Tetapi ketika Lin Bai melihat lebih dekat,
dia menemukan bahwa itu bukanlah kata-kata sama sekali, melainkan simbol-simbol aneh yang menumpuk di sini, berantakan, dan dia tidak tahu apa artinya. Lin Bai bertanya dengan bingung, apa ini? Menurut rumor yang beredar, ini adalah salah satu celah dalam formasi kontrol langit abadi. Sui Yunmeng berkata sambil tertawa. Apakah ada celah dalam formasi kontrol langit abadi? Lin Bai tertegun. Formasi kontrol surga abadi dikenal sebagai formasi sihir pertama di benua kuno. Ia memiliki kekuatan pertahanan dan serangan yang luar biasa, yang tak tertandingi di dunia. Salah satu fondasi kerajaan suci pusat. Dengan formasi sebesar itu, Central Holy Kingdom secara khusus memerintahkan Supervisor Tianxi untuk membentuk tim master formasi unik di dunia. Mereka akan memeriksa pengoperasian formasi kontrol langit abadi siang dan malam. Jika ada celah, maka akan terjadi segera diblokir. Lebih dari setahun yang lalu, seorang pengkhianat muncul di aula formasi Jian Tianxi. Meskipun orang ini memiliki bakat luar biasa dalam hal formasi, orang ini tampaknya tidak puas hanya dengan menjadi anggota aula formasi Jian Tianxi. Seorang penyihir formasi kecil, jadi ketika dia menjalankan formasi kontrol langit abadi, dia dengan sengaja menambahkan formasi sihir lain ke dalamnya, menyebabkan celah dalam formasi kontrol surga abadi. Setelah orang ini ditemukan, dia segera melarikan diri dari kota ya Tuhan. Pengejaran itu berlangsung selama 1 tahun, dan beberapa waktu lalu dia ditemukan tewas di kampung halamannya di Kabupaten Baisui, tetapi kesenjangannya melebar. Divisi Xuanjian mengejarnya dan datang ke kampung halamannya di Kabupaten Baisui untuk memberitahu semua orang yang tahu tentang itu. Bunuh orang-orang dicelah satu persatu. Tepat ketika divisi Xuanjian berencana membunuh semua orang yang mengetahuinya, sebuah kecelakaan terjadi tiba-tiba. Sui Yunmeng memandang Lin Bai dengan tenang dan berkata, apakah ada yang ikut campur? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Ya. Sui Yunmeng berkata sambil terkekeh, dan tidak hanya satu kelompok orang, tetapi setidaknya 3 atau 4 kelompok orang turun tangan untuk menyelamatkan satu orang dari divisi Xuanjian. Sebelum semua pasukan bertempur di Kabupaten Baisui, di saat itu, satu-satunya yang selamat menemukan menara Tianbao dan menyerahkan ramuan ini, jadi inilah celah dalam formasi kontrol langit abadi. Dia menyerahkan ramuan itu dengan harapan menara Tianbao dapat menyelamatkan nyawanya. Menara Tianbao juga setuju dengan sepenuh hati, tetapi orang ini tidak bertahan sampai fajar keesokan harinya, jadi dia ditemukan oleh divisi Xuanjian dan dibunuh. Setelah membunuh orang ini, divisi Xuanjian dan menara Tianbao membahas masalah ini secara terpisah. Ramuan ini dibawa kembali ke Supervisor Tianxi akan dipelajari oleh orang-orang kuat di Istana Formasi. Tetapi dalam perjalanan kembali, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, berita tentang ramuan ini menyebar, dan kelompok orang yang bersaing untuk mendapatkan kekuatan datang berkunjung lagi. Hampir semuanya prajurit dan ahli divisi Xuanjian yang mengawal ramuan itu ke kota Tianbaolou tewas dalam perjalanan, dan akhirnya ramuan ini dikirim ke kota Tianbaolou. Untuk menipu orang lain, kota Tianbaolou secara khusus mengatur beberapa berpura-pura mengawal ramuan itu ke pengadilan naga, mencoba membingungkan masyarakat. Tetapi setiap kali ramuan itu pergi ke ibu kota Tuhan, semua ramuan itu dicegat di tengah jalan. Jadi, kami datang, kata Sui Yunmeng sambil tertawa. Mengapa hal sepenting itu harus diberikan kepada kita? Lin Bai bertanya dengan bingung, apakah tidak cukup membiarkan ahli alam kuasi Dao di kerajaan suci secara langsung mengambil tindakan dan membawa ramuan ini kembali ke ibu kota? Tuhan, itulah masalahnya. Sui Yunmeng terkekeh dan berkata, jika orang kuat dari alam kuasi Dao ikut campur, tahukah Anda berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan di ibu kota dewa? Juga, tahukah Anda jika benda ini betapa menakutkannya jika jatuh ke tangan orang kuat di alam kuasi Dao? Dalam legenda, jika seseorang mengendalikan celah ini, mereka dapat menggunakan celah ini untuk melancarkan serangan yang akan menghancurkan dunia. Dalam legenda, kekuatan celah ini segera meledak dari formasi kontrol langit abadi, dan itu bisa dilakukan dalam sekejap hancurkan semua dewa. Jika benda ini jatuh ke tangan orang kuat di alam kuasi Dao,
mereka pasti akan mengambil benda-benda ini sebagai milik mereka jika mereka memiliki kultivasi, kekuatan, dan kemampuan. Sui Yunmeng terkekeh. Saya tidak percaya bahwa tidak ada ahli alam kuasi Dao yang setia kepada kerajaan suci di kerajaan suci ini. Misalnya, Taifu Baiye, kata Lin Bai sambil terkekeh. Negara suci ini memang memiliki banyak orang kuat yang setia kepada negara suci, tapi dunia ini seperti ini, dan kamu harus waspada terhadap orang lain. Sui Yunmeng terkekeh dan berkata, lagi pula, tidak ada orang yang tahu tentang kesenjangan ini sekarang tahu sangat sedikit, banyak, mereka hanya tahu bahwa mereka sedang berjuang untuk obat spiritual, tetapi mereka tidak tahu untuk apa obat spiritual ini digunakan. Bagaimana kamu tahu? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Sederhana sekali. Ketika pria itu melarikan diri dari ibu kota para dewa, pengawas Tianxi memerintahkan dua pangeran militer dari rumah Tie Jianhou dan rumah Wudehou untuk mengambil tindakan dan mengatur agar elit tentara diam-diam mengejar dan membunuhnya. Sui Yunmeng berkata dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, penjaga rahasia ayahku hanya mengetahui masalah ini ketika mereka kembali dari Kabupaten Baisui, tapi sekarang hanya ayahku dan aku satu-satunya di rumah pedang besi yang mengetahui masalah ini. Mengenai mengetahuinya, semua orang mengetahuinya. Mereka semua dibunuh oleh divisi Xuanjian. Termasuk salah satu pengawal pribadi ayahku. Sui Yunmeng terkekeh. Mata Lin Bai berkabut dan tidak menentu, dan dia menatap Sui Yunmeng dan berkata, dengan kata lain, kita berdua sekarang menjadi target divisi Xuanjian, kan? Hahaha, kamu tidak perlu memaksaku untuk melakukannya memberitahumu. Sekarang aku sudah memberitahumu, kamu takut lagi. Apakah masih aneh? Sui Yunmeng memandang Lin Bai dengan senyuman seperti bunga dan berkata, saya kira, di dunia ini sekarang, hanya ada 4 orang yang mengetahui celah ini, kecuali orang-orang dari Balai Formasi Pengawas dan Anda dan saya. Sui Yunmeng berkata dalam hati. Keempatnya. Lin Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Sui Yunmeng berkata dengan sungguh-sungguh, ayahku, Markis Wude, yang mulia putra mahkota, pangeran ke-17. Itu masalah. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan keganasan dan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik istana Tie Jianhou maupun istana Wudehou baik-baik saja, tetapi jika Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 mengetahui pelanggaran ini, pasti akan ada badai berdarah lainnya, apalagi sekarang Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 telah berada di dalam pengasingan sejak Kaisar Suci. Perseteruan telah menjadi situasi api dan air, dan sekarang keduanya menimbun kekuatan mereka dalam persiapan untuk merebut ahli waris yang sah di masa depan. Namun yang jelas celah dalam formasi kendali langit abadi adalah senjata pembunuh yang besar. Jika kekuatan celah ini dikendalikan, formasi kendali surga abadi dapat dimobilisasi. Dengan kekuatan semacam itu, kota dewa akan hancur dalam sekejap. Saat ini, saya hanya ingin tahu apakah orang yang menyerang kita hari ini berasal dari Yang Mulia Putra Mahkota, Pangeran ke-17, atau Markis Wude, kata Sui Yunmeng sambil terkekeh, matanya menunjukkan sedikit rasa dingin. Mereka bukan tentara, kata Lin Bai langsung. Mengapa kamu begitu yakin? Sui Yunmeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai terkekeh dan berkata, sang putri telah menjadi tentara. Tidakkah kamu tahu bahwa sebelum tentara dikirim, mereka akan dipenuhi dengan niat membunuh? Orang-orang ini tidak melakukannya, tetapi menahan niat membunuh tersebut secara ekstrim. Mereka tidak seperti tentara. Sebaliknya, dia terlihat seperti orang kuat yang telah mencapai kesuksesan dalam kultivasi. Bab 3423 Perampokan dari Semua Kekuatan. Mata indah Sui Yunmeng bersinar, dan dia merasa apa yang dikatakan Lin Bai masuk akal. Lin Bai kemudian berkata, meskipun mereka bukan tentara, mereka terlatih dengan baik, tertib dalam menyerang dan bertahan, maju dan mundur dengan bebas, dan menganggap kematian sebagai rumah. Orang-orang ini seharusnya menjadi tentara mati yang dibesarkan oleh beberapa orang. Katakanlah, Yang Mulia Putra Mahkota dan ke-17 dia milik pangeran. Sui Yunmeng terkekeh. Itu sangat mungkin.
Lin Bai berbisik, jika Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 berencana untuk mengambil ramuan ini sebagai milik mereka dan menggunakannya sebagai senjata dalam perjuangan mereka di masa depan untuk mendapatkan ahli waris, maka mereka pasti tidak akan menunjukkannya. Mati. Mereka pasti akan mengirim seseorang secara diam-diam untuk merebutnya secara langsung. Jika mereka mendapatkannya, itu akan menjadi senjata pembunuh terakhir mereka. Begitu mereka gagal merebut keturunan langsung, maka senjata pembunuh ini akan menjadi kekuatan mereka untuk membesarkan tentara. Lin Bai terkekeh. Dia berkata, setelah mendengarkan Sui Yunmeng berbicara tentang masalah ini, Lin Bai pasti tahu nilai ramuan ini. Sebaiknya kita mengirim ramuan ini kembali ke Longting sesegera mungkin. Lebih baik tidak menyimpan kentang panas seperti itu di tangan kita sendiri. Sui Yunmeng mengangkat tangannya dan memasukkan ramuan itu ke dalam tas penyimpanan, mencampurnya dengan yang ada di dalamnya. Obat mujarab biasa. Dari awal sampai akhir, Lin Bai tidak mengatakan sepatah kata pun, seolah dia tidak peduli dengan masalah tersebut. Bang! Pada saat ini, ketika Sui Yunmeng baru saja menyingkirkan ramuan itu, pintu halaman kecil tiba-tiba terbuka. Lin Bai dan Sui Yunmeng mendongak dan melihat penguasa kota Tianwei, Mo Lang, merangkak berlumuran darah, dan berteriak sekuat tenaga, "Putri, putri, cepat pergi, mereka datang." Sebelum dia dapat berbicara, seseorang menusuk jantungnya dari belakang dengan pedang. Paman Mo Lang. Sui Yunmeng berteriak dengan mata melebar, lalu mengangkat pandangannya dan melihat dengan marah keluar pintu halaman. Di sana, sekelompok pria berbaju hitam mengepung halaman pada malam hari. Dalam sekejap, Lin Bai mendongak dan melihat pria berpakaian hitam di mana-mana di dinding dan di udara. Pemimpin itu mengeluarkan pedang tajam yang telah menembus tubuh Mo Lang, dan menutupi wajahnya hingga memperlihatkan sepasang mata dengan cahaya dingin. "Putri-putri, akhirnya aku menemukanmu. Serahkan ramuannya, kamu tidak dapat mengambil benda itu bersamamu. Keluar dari Kabupaten Fuang. Siapa kamu?" Sui Yunmeng menggeram dengan gigi terkatup. "Putri-putri, ini hanya obat ajaib. Mengapa Anda harus kehilangan nyawa Anda karena hal semacam ini? Anda harus tahu bahwa hidup Anda, Putri Sui Yunmeng, sangat berharga." Pemimpin itu tersenyum dingin, "Jika tidak, Anda akan berada di jalan menuju neraka seperti murid istana yang lainnya di Longting. Kamu dibohongi. Aku telah melihat kemampuan kakak senior Xiao. Bisakah kamu membunuhnya?" Kata Sui Yunmeng dengan senyum menghina. "Memang agak merepotkan." Pria itu tersenyum dingin. Wajah Sui Yunmeng dipenuhi rasa dingin dan dia mundur sedikit. Pada saat ini, Lin Bai keluar dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini sulit? Menurutku itu tidak sulit. Siapa yang akan bunuh diri?" Sui Yunmeng tercengang saat mendengar kata-kata Lin Bai. Dia menatap Lin Bai tercengang dan bertanya, "Lin Bai, apa yang kamu bicarakan omong kosong? Saudara senior Xiao Sekte, kami semua telah dibuat menjadi pangsit olehmu sekarang, jadi berhentilah bermain teka-teki." Lin Bai memandang pemimpin itu dan tertawa pelan. Suara. Sui Yunmeng memandang pemimpin itu dengan mata ngeri, dan berkata dengan terkejut, "Lin Bai, kamu bilang dia adalah kakak senior Xiao Sekte. Benarkah?" Lin Bai terkekeh dan berkata, "Meskipun saya datang ke istana yang belum lama ini, tapi saya telah sering bepergian di dunia luar, dan saya telah melihat banyak formasi sihir yang kuat. Formasi sihir di pegunungan pada siang hari-hari ini terlalu lemah. Bahkan saya bisa mengatasinya. Bagaimana dengan senior saudara Xiao yang telah memasuki Menara Dao? Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana formasi sihir kikuk seperti itu bisa melukai sekte Xiao secara serius?" Lin Bai menatap lurus ke mata pemimpinnya dan mengucapkan kata demi kata. "Ada keraguan besar lainnya." Lin Bai terkekeh, sepertinya orang-orang itu mengetahui rute kita dengan sangat baik, jadi mereka secara khusus membuat lingkaran sihir di pegunungan beberapa hari yang lalu. Ini sangat aneh. Mengapa? Apakah kita begitu jelas tentang rute kita? Dan satu-satunya orang yang membuat rute tersebut adalah kakak senior Xiao dan Putri Sui Yunmeng. Putri Sui Yunmeng ada di sini sekarang. Bagaimana dengan kakak senior Xiao?
Dia seharusnya ada di sini juga, kan? Apa yang harus dilakukan? Menurutmu? Kakak senior Sekte Xiao. Lin Bai memandang pemimpin itu dan berbisik. Mata pemimpin itu dingin dan tajam. Setelah menatap Lin Bai untuk waktu yang lama, dia terkekeh, hahaha, terserahlah, sejujurnya, memakai kerudung ini membuatku tidak nyaman. Saat dia berbicara, pemimpin itu berkata orang itu berangkat kain hitam dari wajahnya, memperlihatkan wajah Sekte Xiao. Ini benar-benar kamu, Sekte Xiao. Sui Yunmeng berteriak kaget. Pada saat ini, kekaguman dan kekaguman terhadap Sekte Xiao di hati Sui Yunmeng tiba-tiba runtuh dan menghilang. Sebaliknya, ada sesuatu yang dingin di hatinya, seolah-olah keheningan yang mematikan. Saya masih memiliki satu pertanyaan yang belum saya pahami. Mengapa Anda memberikan ramuan itu kepada Sui Yunmeng? Lin Bai memandang Xiao Zong dan bertanya, kamu tahu, Sui Yunmeng adalah putri dari rumah pedang besi Hou. Jika dia mati jika kamu mengatakan sesuatu di tanganmu, rumah markis pedang besi pasti akan marah. Aku khawatir kalian tidak bisa menahan kemarahan markis pedang besi. Xiao Zong menatap Lin Bai, matanya berbinar, dan bibirnya tersenyum, pertanyaan bagus. Sejauh ini, rumah markis pedang besi tampaknya tetap netral, tidak memihak yang mulia putra mahkota, apalagi membantu pangeran ke-17. Xiao Zong berkata dengan suara rendah, rumah markis militer yang megah, jika mereka tidak terkendali di tanganku sendiri, sayang sekali. Jangan khawatir, setelah aku membunuhmu hari ini, Tuan Tiejian akan segera mengetahui beritanya. Putri Sui Yunmeng tewas di tangan prajurit yang mulia pangeran. Coba tebak. Coba tebak, jika Tuan Pedang Besi mengetahui hal ini dan ingin membalaskan dendam putrinya, tetapi tidak mampu melawan Yang Mulia, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Xiao Zong berkata sambil mencibir. Jadi, kamu berasal dari pangeran ke-17. Sui Yunmeng berkata dengan dingin. Tuan Putri, jika Tuan Tiejian telah membuat pilihannya lebih awal, tidak akan ada pertunjukan sebagus ini hari ini. Xiao Sekte berkata tanpa daya, sayang sekali pangeran ke-17 kita akan datang mengundang Tiejian dalam beberapa hari. Markis mengandalkan bakatnya dan mengabaikan pangeran kita, dan itulah mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Sayang sekali. Anda melarikan diri ke kota Tianwei. Istana penguasa kota ini penuh dengan orang, dan mereka semua harus dikuburkan bersama Anda hari ini. Xiao Zong berkata sambil tersenyum. Putri-putri, apakah kamu berencana untuk menyerahkan ramuan itu sendiri sekarang? Atau tunggu sampai aku membunuhmu dan menemukannya dari tubuhmu? Setelah Sui Yunmeng mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya diam-diam dan berkata, merebut keturunan langsung adalah untuk merebut keturunan langsung. Formasi pengendalian surga abadi adalah formasi pengendalian surga abadi. Ini adalah dasar dari kerajaan suci. Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 seharusnya tidak menganggap ini celah ini sebagai kartu truf mereka untuk merebut keturunan langsung. Pertempuran untuk merebut keturunan langsung selalu terjadi. Banyak orang sudah akan mati. Jika Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 menguasai celah ini, aku khawatir tidak akan ada kedamaian di ibu kota dewa mulai sekarang. Bab 3424 Langit dan Bumi Terkubur. Saya tidak akan memberikan ramuan ini kepada Yang Mulia Putra Mahkota, apalagi Pangeran ke-17. Saya akan membawanya kembali ke pengawas Tianxi dan mengembalikannya ke aula formasi. Kata Sui Yunmeng tegas. Jadi bagaimana jika ada darah dan hujan? Lalu bagaimana jika ada sungai darah? Apakah ini ada hubungannya dengan Yang Mulia Putri? Xiao Zong berkata kepada Sui Yunmeng tanpa berkata-kata, memandang Sui Yunmeng seolah-olah dia adalah seorang bodoh. Xiao Zong, inilah perbedaan terbesar antara kamu dan aku. Saya pernah ke militer dan telah dilatih di militer. Saya tahu betapa mereka telah berkorban untuk melindungi perdamaian negeri ini. Sui Yunmeng berkata dengan tegas, lihat, Xiao Zong, kamu hanya mendukung pangeran ke-17 untuk naik tahta. Di masa depan, ketika dia naik tahta, kamu akan menjadi pahlawan dan menghancurkan bumi untuk menjadi raja. Hidup dan mati orang lain.
Sui Yunmeng berkata dengan nada menghina. Baiklah. Jika saya terus berbicara, hati nurani saya akan terbangun. Xiao Zong memandang Sui Yunmeng sambil tersenyum dan berkata, oke, karena Putri Sui Yunmeng sangat bertekad, maka hari ini saya akan melakukannya. Saya tidak punya pilihan selain melakukannya, kirim sang putri ke neraka. Xiao Zong mengangkat jarinya, diam-diam menunjuk ke arah Sui Yunmeng dan Lin Bai, dan terkekeh, jangan tinggalkan siapapun. Ya. Xiao Zong memberi perintah, dan sekelilingnya sudah siap. Pria itu berbaju hitam segera merespon dan terbang menuju Lin Bai dan Sui Yunmeng. Lin Bai dan Sui Yunmeng buru-buru berkumpul untuk melawan. Aku memintamu untuk menyerahkannya, tapi kamu tidak melakukannya. Sekarang lebih baik. Kamu membuatnya marah. Lin Bai menggeram dengan mengeluh. Jika kamu tidak membayar, kamu tidak membayar. Jika kamu takut mati, pergilah sendiri. Sui Yunmeng meraung dengan suara rendah. Hei, idiot. Lin Bai mengertakkan giginya, merasa sedikit marah terhadap Sui Yunmeng, dan berkata, aku akan merobeknya nanti. Kamu harus melarikan diri sesegera mungkin. Serahkan ini padaku. Sui Yunmeng Suang berkata padanya, matanya berkilat, dia tidak berkata apa-apa dan sedikit mengangguk. Bersiaplah, ikuti perintahku. Bisik Lin Bai. Gemuruh. Semburan niat pedang yang menghancurkan bumi meletus dari tubuh Lin Bai. 9 jenis niat pedang menumpuk di langit, seperti kekuatan Tuhan. Kekuatan ini terkondensasi menjadi ujung pedang yang menghancurkan surga dan menebas dengan ganas. Orang-orang berbaju hitam di bawah pedang ini menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan semua mundur tanpa ragu-ragu. Potong dengan pedang, sobek dan buka celahnya. Ayo pergi. Lin Bai menggeram. Sui Yunmeng melirik Lin Bai dengan tak tertahankan, tapi tanpa ragu-ragu, dia terbang di sepanjang celah yang telah dipotong Lin Bai. Seekor lalat dapat mengguncang pohon, dan kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sekte Xiao tersenyum menghina dan berkata, kamu berurusan dengan orang ini, dan aku akan menangani Sui Yunmeng. Saat dia berbicara, Sekte Xiao dengan tenang berbalik dan mengejarnya. Sui Yunmeng dan Xiao Sekte pergi satu demi satu, dan orang-orang berbaju hitam mengepung Lin Bai lagi. Lin Bai melirik ke samping, dan melihat ada sekitar 300 prajurit yang mengelilinginya, dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda, mulai dari alam kenaikan tingkat pertama hingga alam kenaikan tingkat kelima, tetapi jumlahnya sangat besar dan seharusnya tidak diremehkan. Anda telah bekerja sangat keras untuk membantu Sui Yunmeng melarikan diri. Tetapi bagaimana dengan itu? Tuan Xiao Sekte adalah orang kuat yang memasuki Menara Tao. Sekarang dia mengejar Sui Yunmeng sendirian. Apakah menurut Anda Sui Yunmeng dapat melarikan diri? Tuhan telapak tangan Sekte Xiao. Sebaliknya, itu kamu. Untuk membantu Sui Yunmeng melarikan diri, kamu pasti menggunakan kartu trufmu dengan pedang yang begitu kuat tadi. Jadi sekarang, bagaimana kamu akan menghadapi kami? Dikelilingi oleh yang lain. Pria berbaju hitam yang memandang Lin Bai semuanya mencibir. Lin Bai terbang di udara dan menundukkan kepalanya untuk menyapu. Seluruh rumah tuan kota ditutupi dengan mayat. Dari keturunan keluarga Tuan Kota Molang hingga pelayan penjaga di rumah Tuan Kota, hampir semuanya terbunuh oleh orang-orang ini. Di istana penguasa kota Tianwei, ada sungai darah dan mayat di tanah. Aku berencana membunuh kalian semua. Lin Bai berdiri di udara, dikelilingi oleh lebih dari 300 prajurit. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tapi senyuman menghina. Idiot. Kamu belum bangun, saudara-saudara, bangunkan dia. Orang-orang berbaju hitam itu mendengus dingin dan bergegas menuju Lin Bai satu demi satu. Pada saat ini, tubuh Lin Bai tiba-tiba melonjak dengan semburan guntur 5 warna, berubah menjadi ular listrik dan mengalir di sekitar tubuh Lin Bai. Kekuatan guntur yang mengerikan memenuhi udara, dan ruang di sekitarnya segera dipenuhi dengan kehancuran yang menakutkan. Seksual aroma. Mata Lin Bai dipenuhi dengan cahaya ilahi 5 warna, dan garis-garis guntur mengalir dari matanya. Dalam sekejap, Lin Bai tiba-tiba mengangkat tangannya dan melihat ke atas ke langit.
Awan gelap tiba-tiba menutupi langit, dan cahaya ilahi 5 warna yang deras muncul dari awan gelap, berubah menjadi garis guntur 5 warna, yang jatuh ke bawah. Gemuruh. Retak. Klik. Guntur yang memekakkan telinga bergema di kota Tianwei. Sekarang semua prajurit di kota Tianwei keluar dari rumah mereka dan melihat ke arah awan petir yang menghasilkan guntur dewa 5 warna di atas rumah tuan kota. Wajah mereka menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Ketakutan dan takut. Di istana tuan kota, mata orang-orang berbaju hitam ini berkedip-kedip ketakutan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, "Ini kekuatan magis macam apa? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saya bahkan tidak mendapatkannya dekat dengannya, tapi aku merasa ingin berbalik dan lari." Pikiran. Ini. Ini. Semua pria berbaju hitam ketakutan dan tertegun. Ayo. Bunuh dia. Ada lebih dari 300 orang. Apakah kita masih takut dengan seorang pejuang yang hanya berada di alam ascension tingkat keempat? Salah satu pria berbaju hitam meraung dan berkata, "Kita bisa kembali setelah kita menyelesaikan masalah ini. Saya meminta hadiah kepada pangeran ke-17, dan saya akan mendapatkan apapun yang saya inginkan ketika saatnya tiba." Mendengar hadiah dari pangeran ke-17, mata orang-orang berbaju hitam ini berubah dari ketakutan dan kengerian menjadi keserakahan. Ketika mereka melihat ke arah Lin Bai lagi, mereka mengertakkan gigi, bergegas ke depan. Pada saat ini, Lin Bai melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan dingin, 5 perbaikan guntur. Klik. Guntur yang telah lama muncul di awan guntur tiba-tiba turun. Ribuan guntur dewa 5 warna jatuh dari langit dan menghantam istana tuan kota. Cahaya guntur yang menyilaukan menerangi kota Tianwei ribuan mil jauhnya seolah-olah saat itu siang hari. Pada saat ini di kota Tianwei, semua prajurit yang melihat ke atas dan menatap guntur dewa 5 warna ini samar-samar dapat melihat bahwa pada saat ribuan guntur dewa 5 warna jatuh, sepertinya ada sosok seperti dewa yang berdiri di dalamnya. Guntur ilahi. Pemandangan ini akan selamanya terukir dalam kenangan para pejuang kota Tianwei. Guntur ilahi 5 warna bergemuruh di seluruh bumi, dan rumah tuan kota besar itu langsung dihancurkan oleh guntur ilahi. Setelah beberapa saat, awan guntur menghilang, dan guntur dewa 5 warna menghilang di udara. Di reruntuhan istana tuan kota, tidak ada pria berbaju hitam, hanya pria berbaju putih yang berdiri dengan bangga. Orang ini jelas adalah Lin Bai. Setelah mengembangkan 5 jenis guntur ilahi dalam teknik guntur ilahi 5 elemen, ini adalah pertama kalinya saya menggunakan metode 5 guntur dengan seluruh kekuatan saya, tetapi saya tidak menyangka kekuatannya begitu mengejutkan dan menakutkan. Lin Bai perlahan jatuh dari langit, wajahnya pucat dan tidak berdarah, jatuh di rumah tuan kota yang rata. Dia berkata dengan suara serak dan sedikit lelah, "Senior Mo Lang, aku juga takut padamu. Aku menghancurkan rumah tuan kota, dan bahkan tubuhmu. Tapi tidak apa-apa. Langit dan bumi baik untukmu. Kubur, kuharap semangat kepahlawanan senior Mo Lang dapat melindungi orang-orang di dunia ini." Setelah Lin Bai berkata dengan ringan, dia melangkah keluar dengan pedang terbang dan bergegas keluar dari kota Tianwei. Bab 3425 Tinju Bintang Kuno. Di tengah seruan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianwei, istana penguasa kota yang megah langsung ditelan oleh guntur ilahi dan menghilang. Saat berikutnya, para prajurit di kota Tianwei melihat sosok yang berdiri dengan bangga di tengah guntur ilahi seperti dewa petir, berubah menjadi aliran cahaya, dan melesat langsung ke langit. Itu terlalu menakutkan. Apakah ini orang kuat dari alam kuasi Dao? Bagaimana bisa seorang prajurit sekuat itu datang ke kota Tianwei? Para prajurit di kota Tianwei berseru, dan masalah ini juga terjadi secepat mungkin. Laporan dilaporkan ke rumah Pangeran Fu secepat mungkin. Di Kabupaten Fuang, istana Pangeran Fu memiliki kekuasaan absolut. Hal ini wajar. Sebagai salah satu wilayah penjaga ibu kota dewa, Kabupaten Fuang juga merupakan wilayah Pangeran Fu. Apapun yang terjadi di sini akan dilaporkan kepada Pangeran Fu. Istana. Ada juga informan dari rumah Pangeran Fu di kota Tianwei. Terlebih lagi,
Sekarang seluruh rumah tuan kota di kota Tianwei telah dihancurkan, tidak ada yang tersisa. Tentu saja rumah Pangeran Fu tidak akan tinggal diam untuk hal sebesar itu. Di luar kota Tianwei, di dalam pegunungan tak berujung. Sui Yunmeng memuntahkan darah, wajahnya pucat, tetapi wajahnya menunjukkan sikap keras kepala. Dia mengertakkan gigi dan terbang ke depan dengan cepat, kecepatannya sangat cepat, dan dia terbang ratusan mil jauhnya. Tapi Xiao Zong, yang mengejarnya, tidak lamban sama sekali, mengikuti Sui Yunmeng dari dekat. Keduanya menampilkan gerakan unik dan keterampilan bela diri yang langka di Longting, secepat guntur dan dapat melakukan perjalanan ribuan mil dalam satu waktu. Apakah kamu masih ingin lari? Xiao Zong mencibir di sudut mulutnya, seolah-olah dia telah kehilangan kesabarannya, dan meninju dari udara. Tanda tinju itu muncul di langit malam dan pelangi putih yang mengejutkan muncul, pecah. Melewati ribuan mil dan memukul dengan keras di punggung Sui Yunmeng terlempar dan menabrak gunung. Kakak. Retakan tiba-tiba muncul di gunung tersebut, terlihat jelas bahwa kekuatan pukulan ini begitu menakjubkan. Sui Yunmeng dalam keadaan berantakan, hampir seluruh tulang di tubuhnya hancur oleh pukulan Xiao Zong, dia tertancap di gunung, tidak bisa bergerak sama sekali, dan wajahnya menunjukkan mata pucat dan tak berdaya, menatap Xiao Zong seperti dewa. Datanglah dengan santai. Di mana barang-barangnya? Xiao Zong tidak mengubah ekspresinya, dan masih memiliki ekspresi santai dan nyaman di wajahnya. Dia berjalan ke arah Sui Yunmeng, mengulurkan tangannya, dan meminta sesuatu pada Sui Yunmeng. Tidak. Sui Yunmeng menggelengkan kepalanya. Dia tidak akan menyerahkan ramuan itu karena dia tahu nilai dari ramuan itu. Jika ramuan itu jatuh ke tangan putra mahkota atau pangeran ke-17, itu akan menjadi bencana di masa depan. Bencana besar. Jika ramuan ini diperoleh oleh pangeran ke-17, dan jika pangeran ke-17 gagal dalam pertarungan untuk merebut putra yang sah, dan dia tidak punya pilihan selain melancarkan kudeta, maka ramuan ini akan menjadi alat tawar-menawar bagi pangeran ke-17 untuk mengancam Ibu Kota Ilahi. Kalian harus tahu kalau ramuan ini bisa memobilisasi kekuatan formasi kontrol langit abadi, dan kekuatannya bisa langsung melenyapkan semua dewa. Pembicaraan yang sulit. Xiao Zong mengerutkan bibirnya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia menatap Sui Yunmeng dan terkekeh, sebenarnya, aku selalu tahu kalau kamu sepertinya menyukaiku. Itu karena aku salah. Sui Yunmeng berkata dengan lemah. Jika tidak ada perekrutan pangeran ke-17, dan tidak ada perebutan hak untuk mewarisi tahta, mungkin aku akan memilih rumah Markis Pedang Besi, tapi sekarang aku ingin mengandalkan diriku sendiri. Kata Xiao Zong dengan lemah. Tersenyum, sayang sekali, kamu tidak bisa melihatnya harinya akan tiba ketika aku membelah bumi dan menjadi raja. Sui Yunmeng memandang Xiao Sekte, dengan air mata lemah di matanya, dan diam-diam menutup matanya. Sampai hari ini, Sui Yunmeng tahu bahwa akan sulit baginya untuk melepaskan diri dari genggaman Xiao Sekte. Yang menunggu Sui Yunmeng selanjutnya adalah gerbang neraka dunia bawah. Yunmeng, selamat tinggal. Xiao Zong mengangkat telapak tangannya dan memukul kepala Sui Yunmeng dengan keras. Pada saat kritis ini, dua pedang terbang datang dari kejauhan dan berubah menjadi dua aliran cahaya ekstrim, langsung mengenai bahu Xiao Zong dari kiri dan kanan. Ah! Jeritan keluar dari mulut Xiao Zong, kedua lengannya dipotong berkeping-keping oleh energi pedang, dan tubuhnya terbang mundur dengan panik. Saat berikutnya, setelah Xiao Zong menstabilkan tubuhnya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat luka di kedua lengannya. Kemarahan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat di malam depan, di antara dua pedang terbang, cahaya dan tenang sosok pria itu datang dengan pedang tajam di tangannya dan sedikit senyum di wajahnya. Keterampilan macam apa yang dilakukan orang-orang dari Daolou untuk menindas wanita yang lemah? Lin Bai terkekeh dan berkata, apakah semua yang diajarkan Daolou kepadamu berakhir di perut anjing? Itu kamu. Sekte Xiao mengertakkan gigi. Sui Yunmeng melihat menatap Lin Bai dengan jijik dan berkata dengan senyum menghina, kamu sebenarnya bisa melarikan diri dari kota Tianwei. Karena kamu telah melarikan diri, mengapa kamu tidak pergi sendiri dan datang kepadaku untuk mencari kematian?
Sui Yunmeng melihat Lin Bai dengan mata kusam, dua pedang terbang mengelilinginya, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya putih, dan ada senyuman percaya diri dan angkuh di bibirnya. Pada saat ini, di mata Sui Yunmeng, Lin Bai sepertinya telah berubah menjadi dewa dari surga, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Pedangnya sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak tertandingi, membuat semua orang di dunia menyerah. Biarkan aku membawa Sui Yunmeng pergi. Aku tidak perlu membunuhmu hari ini. Lin Bai terkekeh dan berkata kepada Xiao Sekte, kamu masih bisa menjaga tak tersentuh dan melihat apakah pangeran ke-17 berhasil merebut tahta di masa depan. Hahaha. Kamu bahkan belum tidur, dan kamu berbicara omong kosong. Kamu bercita-cita ke alam ding tingkat ke-4, dan aku bercita-cita ke alam ding tingkat ke-7, dan aku masih seorang pejuang Tao. Mengapa? Kamu melawanku? Xiao Sekte berkata dengan jijik. Terkekeh. Aku hanya akan memberimu satu kesempatan untuk memilih. Senyum Lin Bai berangsur-angsur berubah dingin saat dia memandang Xiao Sek. Xiao Zong tersenyum menghina, kekuatan spiritualnya mulai beredar di tubuhnya, dan dia menatap langsung ke arah Lin Bai dengan mata dingin. Sepertinya kamu telah membuat pilihanmu. Lin Bai terkekeh, mengangkat pedang iblis, dan kedua pedang terbang itu tiba-tiba menjadi tajam, dengan ujung pedang mengarah ke Sekte Xiao. Pada saat berikutnya, mereka berdua bergegas menuju satu sama lain secara bersamaan, keterampilan tinju dan pedang mereka terus-menerus berbenturan. Jarak antara langit dan bumi diguncang ratusan mil oleh kekuatan spiritual pertarungan kedua pria itu, dan gunung serta pepohonan tidak berubah menjadi apapun di bawah sisa kekuatan keduanya. Setelah ratusan putaran, tak satu pun dari mereka bisa menang satu sama lain. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Nah, jika kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu. Saat Xiao Zong mencibir, kekuatan yang kuat berkumpul di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi dan aura liar. Senyum ganas muncul di sudut mulutnya, biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan prajurit Daolou. Tinju kuno Xingchen. Xiao Zong meraung, tinjunya meledak ke depan, dan kekuatan besarnya seperti bintang jatuh dari langit menuju Lin Bai. Sepanjang jalan, saat pukulan ini lewat, kehampaan hancur, bumi retak, awan berguncang, dan semuanya hancur. Di bawah pukulan ini, wajah Lin Bai berangsur-angsur menjadi serius, dan dia merasakan kekuatan mendominasi yang kuat darinya, yang membuat orang sulit untuk menolaknya secara langsung. Kematian. Xiao Zong meraung, ekspresinya menunjukkan kegembiraan. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan pukulan ini, dia pasti akan menghancurkan Lin Bai menjadi beberapa bagian.